Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 28 mata kuliah Kode Etika Psikologi kelas 13 F3 Universitas Mercubuana Yogyakarta yang beranggotakan Vanessa Amelia Putri, Davina Anggraini, dan Nurmalisa Damayanti. Pasal 64 Informan Consent dalam asesmen, yang dimana di situ membahas psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar Informan Consent. 1. Pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. 2. Adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal seleksi ujian. 3. Pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Contoh kasus dalam pasal 64. Bila adalah seorang psikologi, ia melakukan beberapa praktek antara lain mendiagnosis, memberikan konseling, dan psikoterapi terhadap kliennya. Namun ketika memberi diagnosis, ia justru menggunakan istilah-istilah psikologi yang tidak dimengerti oleh kliennya, sehingga sering terjadi salah paham terhadap beberapa klien tersebut. Ia juga sering menceritakan masalah yang dia alami klien sebelumnya kepada klien barunya dengan menyebutkan nama saat memberi konseling. Pasal 65 Interpretasi Hasil Asesmen. Psikologi dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan. Karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Contoh, ada sebuah perusahaan membutuhkan karyawan baru untuk ditempatkan pada staf-staf tertentu dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan tersebut kemudian memakai jasa psikologi dari salah satu psikolog untuk memberikan psikotes pada calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Namun, ketika memberikan psikotes tersebut, ia bertemu dengan saudaranya yang meminta agar psikolog tersebut memberikan hasil psikotes yang baik supaya saudaranya dapat diterima dalam perusahaan tersebut. Karena merasa tidak enak dengan saudaranya itu, akhirnya psikolog tersebut memberikan hasil psikotes yang memenuhi standar seleksi penerimaan calon karyawan, hingga saudaranya menduduki staf tertinggi. Lama-kelamaan, perusahaan tersebut ternyata sering kecewa terhadap cara kerja saudara dari psikolog tersebut karena dianggap tidak kompeten dalam bidangnya. Hingga akhirnya perusahaan menyelidiki cara pemberian jasa dari psikolog tersebut. Namun pimpinan perusahaan terkejut ketika ia mengetahui bahwa pendiri praktik psikolog tersebut ternyata belum tercatat pada HIMSI dan psikolog tersebut sama sekali belum pernah menjadi anggota HIMSI. Kesimpulannya yaitu ada dua pelanggaran dalam kode etik dari cerita tersebut. Yang pertama, penggunaan istilah yang tidak dipahami oleh klien pelanggaran kode etik dalam pasal 65. Dan yang kedua, kurang objektif dalam pemberian pelayanan yang mana psikolog bila memaksulkan hasil asesmen karena kliennya adalah saudaranya. Pasal 66 tentang penyampaian data dan hasil asesmen. Pasal 66 Penyampaian data dan hasil asesmen. Data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalin pemeriksaan psikologi. Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen.
Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil-hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi, profesi lain, atau pihak lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum. Psikologi harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikolog. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dapat dipahami oleh pengguna jasa. Selanjutnya ada pasal 67, menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Yang pertama, psikologi dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang kedua, psikologi dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang ketiga, psikologi dan atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat ia bekerja. Merupakan contoh dari pasal 67. Tika adalah seorang dosen dan juga psikolog di suatu klinik. Setiap hari Tika pergi ke kampus untuk mengajar sampai pada pukul 14.00. Setelah itu, Tika melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang psikolog di klinik sampai pukul 20.00. Pada suatu hari, Tika menyelesaikan kelasnya lebih cepat. Maka dari itu, selesai mengajar, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah perpustakaan untuk sekedar membaca buku. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 13.30. Maka Tika harus bergegas ke klinik untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai psikolog. Namun saat itu karena terburu-buru, Tika tidak sengaja meninggalkan lembar hasil asesmen kliennya di perpustakaan. Lalu ada seorang mahasiswa yang menemukan hasil asesmen tersebut, kemudian ia membacanya dan menyebarkannya lewat sosial media. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.